Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalil Kafero dengan NIM 23115320008 dari jurusan Informatika, yang mana pada saat sekarang ini saya akan mendemonstrasikan UTS praktikum aplikasi mobile saya dengan dosen pengampu kepada via SSTM.com, yang mana pada kesempatan kali ini saya membuat suatu tampilan aplikasi yaitu Coursef, yang mana ini menampilkan seperti itu tampilan course-course yang bisa dipelajari oleh mahasiswa IF yang untuk memperkuat bidang ilmu yang ada pada produk-produknya sendiri. Untuk pertama-tama kita akan melihat pada bagian login, yang mana bagian login ini sini sudah diatur pada folder file login screen, yang mana saya membuat beberapa folder di dalam file seperti contoh folder itu tentang produk models di sini apa saja yang diperlukan dan harus isi pada bagian produk. Lalu ada start screen, folder screen itu menampilkan screen-screen apa saja yang sudah saya buat. Untuk pada bagian main screen sendiri ini pertama-tama menampilkan login screen, yaitu pada kita masuk ke dalam login screen. Ini adalah folder yang sudah saya buat, yang mana menggunakan scaffold dengan beberapa card dan juga eh, bisa field seperti username dan juga password. Pertama-tama kita akan melihat dulu aturan yang sudah saya berikan pada bagian field username dan password sendiri. Seperti yang pertama, untuk validate username itu username tidak boleh kosong, apabila sama untuk bagian password juga tidak boleh kosong. Apabila kita masuk sekarang akan menampilkan username tidak boleh kosong dan juga password tidak boleh kosong. Dan selama username sini tidak boleh mengandung spasi seperti contoh seperti ini, maka tidak boleh mengandung spasi dan juga tidak boleh mengandung huruf besar atau uppercase. Contoh ini. Kemudian menu huruf kapital. Lalu untuk password yang kedua aturan itu minimal 8 karakter, yang mana apabila kita masukkan 1, 2, 3, maka akan menemukan minimal 8 karakter. Karena pada bagian login sendiri saya menggunakan navigator push and remove until, yang mana apabila kita sudah masuk dan masuk ke halaman saya, yaitu saya masukkan ke main screen, maka tidak akan bisa lagi kita akses pada bagian login, pada tampilan login ini. Untuk sekarang akan kita coba masuk. Baiklah, saat pemilik kita masuk, maka akan menampilkan halaman main screen, yang mana pada main screen ini sendiri ada beberapa tampilan. Yang pertama itu saya menggunakan scaffold, itu ada untuk bar itu saya menampilkan first learning dengan nama ini, menggunakan widget username untuk menampilkan nama yang sudah diatur pada password pada username saat masukkan input input field tadi. Lalu untuk bagian body sendiri, dikarenakan ada beberapa tampilan, maka saya menggunakan eh, index dan juga array itu untuk menampilkan masing-masing dari apa yang dituju. Seperti contohnya sudah diatur di sini, list itu home screen, maka yang menambahkan current index untuk home screen ini 0, di 1, 2, dan 3. Yang mana untuk home ini akan menampilkan home screen yang mana sudah diatur pada bagian home screen, product screen ini untuk pada bagian product screen, profile screen profile, dan calculator pun untuk calculator. Di bawah ini saya memiliki 4 tampilan utama, yang mana sudah diatur seperti home, course, profile, calculator ini untuk menghitung berapa yang sudah di-scan pada bagian aplikasi untuk course ini sendiri. Untuk yang pertama adalah pada bagian main screen home. Untuk kita akan masuk ke halaman home. Saya menggunakan yang pertama itu adalah scaffold juga untuk bagian atas ini. Dengan tampilan di bagian ke atas ini background color-nya gray semua. Tampilan ini saya menggunakan kolom, yaitu lurus ke bawah dengan kolom. Dengan yang pertama itu curve sama datang, menampilkan kontainer yang mana menuliskan, lalu diatur dalam itu ada child dengan tulisan teks selamat datang. Saya menggunakan juga tekan seperti khusus dari expert. Lalu lanjut ke bagian bawah, yaitu teks kategori populer, yang mana pada bagian ini sendiri sudah diatur di bagian bawah nantinya. Itu pertama contohnya itu kategori yang pertama itu adalah row, itu mobile dev. Row ini sendiri dia bergeser ke samping. Itu pertama itu mobile dev. Lalu web dev, maka dia akan ada samping. Begitu juga pada bagian bawah itu saya buat row lagi, row baru, data science, dan juga UI UX. Lalu untuk selanjutnya bagian lanjut ke kolom yang di bawahnya, maka akan lanjut ke bagian bawah, yaitu teks statistik belajar. Itu yang pertama itu akan menampilkan row like. Saya akan atur row lagi dengan jumlah course yang sudah diambil 5, total belajarnya itu 24. Oke, pada bagian selanjutnya itu adalah ini mengatur bagian kategori dan juga widget dari statistik belajar. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman course, yaitu untuk tampilan codingannya adalah seperti ini, product screen, yang mana ada 5 produk yang sudah dimasukkan untuk seperti produk mobile app, full stack web development, data science, UX, dan juga computing. Dengan ini adalah data-data apa saja yang sudah diberikan, seperti contohnya ID itu satu, name, Twitter, mobile dev. Tetapi pada bagian course ini sendiri kita tidak menampilkan semua hal yang di sini, cuma menampilkan nama, uh, price, image, lalu instrukturnya siapa, ratingnya, dan juga studennya ada berapa. Yang mana pada bagian product screen ini saya menggunakan navigator yaitu push, yang apabila kita masuk ke bagian ini maka dia akan menampilkan halaman product detail screen, mana ini sudah diatur pada bagian di bawah ini, yaitu navigator on tab.
tidak terhapus, maka akan menampilkan produk title screen. Untuk konten ini sendiri saya menggunakan suatu template dari Flutter itu list title yang mana sudah mengatur apa-apa saja yang bisa ditampilkan seperti contohnya itu adalah itu yang pertama uh, product image, terus teks apa yang ditampilkan, seperti contohnya ini icon, size block untuk teks itu produk ratingnya, lalu diatur lagi pastinya icon, lalu teks produknya apa student. Oke, lalu lanjut pada bagian bawah itu navigator push, yang mana ini untuk menampilkan product screen. Oke, maka kita akan masuk product screen, yang mana ini akan menggunakan scaffold lagi, dengan detail, dengan tulisan pada bagian title-nya itu detail khusus, bodinya itu sendiri satu, yang mana ini mengambil hal-hal yang sudah dimasukkan data-data dari produknya itu sendiri. Seperti contoh yang pertama itu adalah product image-nya, lalu menggunakan cross title-nya itu product name, lalu, lalu kita akan masuk ke row itu untuk insert samping, itu yang pertama itu adalah instruktur, memanggil instruktur di siapa, dengan icon, yang di itu ada icon, lalu lanjut ke bawah, kita row lagi, yang pertama itu adalah icon, untuk bintang, untuk ratingnya, lalu ada produk rating, teksnya itu produk rating, mengambil dot rating, dan diposting menggunakan string, di mana pada atasnya itu adalah angka, maka kita parsing ke string, untuk bisa ditampilkan. Lalu ada item people, produk student itu ada berapa siswa, lalu ada harga, yaitu FV 29900, dan juga kita string sebagai field. Lalu lanjut ke bagian bawah itu deskripsi khusus yang menampilkan yang sudah diatur tadi. Pada bagian apa yang sudah diisi itu menampilkan product description. Lalu ini adalah bagian bawah ini untuk template dari masing-masing semua detail produk. Contoh ini sudah ada pas yang didapatkan dengan textile, text. Lalu ada bagian bawah itu ada size box yang fungsi itu untuk control. Nah itu pada bagian ketika maka akan menampilkan pop-up yaitu yang berarti roll. Yang mana diatur pada bagian create show and roll ya. Nah, pada bagian ini show and roll. Oke, selanjutnya adalah pada bagian profile. Untuk bagian awalnya itu sendiri, saya menampilkan menggunakan scaffold lagi. Dengan yang pertama itu menggunakan column mengatur bagian bawah, lalu itu ada chart, itu mengatur pada bagian uh, apa namanya, border radius untuk bagian ini. Lalu yang pertama itu adalah kita menggunakan icon circle avatar itu mengambil foto saya yang sudah saya masukkan ke bagian assets, profile, dan sudah saya atur juga pada full spec yang awalnya pada bagian uh, ini assets image posting juga agar bisa diakses oleh Flutter. Yang pertama itu menggunakan kolom lagi, kalau yang pertama dalam kolom ada di bawah semuanya, lalu ada teks nama saya, lanjut dengan lalu di bawahnya itu adalah student informatika, lalu di bawahnya lagi ini menekan row untuk masuk untuk bagian-bagian rating, course, hours dan juga rating, yang mana bergeser sampai arahnya ke samping. Lalu sampai ke bagian card kedua adalah ini tentang informasi diri, yang mana saya atur sedemikian seperti ini. Dan juga card tentang saya, ini juga seorang mahasiswa desain informatika. Pada bagian bawah ini saya mengatur widget itu berdasarkan item untuk seperti memasukkan ini informasi diri tadi dan juga uh, rating hours dan juga hours kerja saya. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada bagian kalkulator, yang mana kalkulator ini untuk bagi hitung apa-apa sudah berapa yang kita berapa pengeluaran yang harus kita berikan untuk bisa mengakses ke kos-kos yang sudah disediakan. Saya menggunakan yang pertama itu saya mendeklarasikan dulu apa-apa yang digunakan seperti contohnya itu text editor bagian luar ya. Yang untuk pertama itu ada deklarasikan apa saja yang diperlukan total price, diskon amount, berapa yang fee yang ditambahkan, penal pricing itu apa, dan juga untuk monthly payment-nya itu apa saja, berapa apabila dilihatkan sudah berapa harga di per bulannya. Yang pertama itu force menggunakan parse, yaitu yang mana ini double, maka apakah saja inputan masuk, kita akan cobakan double try parse untuk semuanya itu agar sama, jadi double. Ini adalah perhitungannya itu total price itu cost price itu ditambah dikalikan cost count. Jadi harganya itu akan langsung dikalikan. Diskon ini juga sama, berarti total price dikali diskon dibagi 100. Additional fee ini berapa? Final price ini total price dikurang diskon ditambah additional fee. Jadi nanti akan menampilkan berapa harga total harus dibayar. Terus selanjutnya ada kalkulator produk itu sama
6162 ini pada bagian angka pertama, angka kedua. Dan juga kita try untuk di parse agar sama input tipe tipe data inputnya. Pertama itu operation, yang benar biasanya itu dipilih tambah, maka akan menambahkan, dipilih kurang, maka akan kurang, dipilih kali, maka akan dikalikan, dan lagi akan dibagikan. Oke, selanjutnya kita akan langsung saja masuk ke bagian eh, biaya cost. Yang pertama, bila kita masukkan, ini sudah dicontohkan saja, nanti akan bisa diatur sendiri. Yang pertama itu filter cost, dengan harga per cost ini 299, maka yang kedua itu total eh, kontrol teksnya itu ada berapa, dengan porsi diskonnya itu berapa, lalu additional fee tambahan itu berapa. Yang mana apabila kita akan melakukan rincian biaya seperti ini. Yang mana cicilan per bulannya itu Rp26.592. Sama untuk semuanya juga demikian apabila kita melakukan forward dev, maka akan memberikan notifikasi juga. Oke, selanjutnya kita akan ini semua menggunakan widget-widget yang disediakan oleh Flutter sendiri. Selanjutnya kita akan mencoba masuk ke bagian tambah taku ini seperti membantu untuk perhitungan berapa kata sudah dikeluarkan. Contohnya itu UI UX kita menggunakan 261.262 samanya. Lalu yang kedua itu kita masuk ke kuota booking yang kita keluarkan 695.000. Tambahkan maka total return segini. Apa kita akan isi kalkulator maka akan mengurangi karena riset memilih hasil return itu nol. Mana pendapatan riset ini sudah diatur di codingan kalkulator sendiri. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.